Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Brusis? Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan berbagi kisah, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Tapi ada kisah yang menarik di balik itu. Jadi yang pertama eh, ada kaitannya dengan nasihat-nasihat orang tua dulu. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu panen. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. What you do, what you get, what you seed, that will you reap. Pertanyaannya, apa tanaman dan taburan itu? Di tanaman dan taburan itu adalah perbuatan dan perkataan kita. Nah, kali ini saya akan fokus untuk membahas tentang perkataan kita sebagai tanaman kita. Tetapi sebelum masuk ke dalam inti cerita, saya mohon izin untuk karena ini berkaitan dengan almarhum, jadi saya minta izin kepada Fulan bin Fulan untuk mengungkap kisah ini. Saya tidak ada tujuan untuk menjelekkan, tapi justru ingin mengambil hikmah dari kejadian itu supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ila ruhi Fulan bin Fulan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Brosis. Saya udah minta izin dan mendoakan almarhum, semoga beliau tenang di sana dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Brusis, Alkisah waktu itu sekitar tahun 2005 ya mungkin ya. Itu di dalam sebuah perusahaan ada bagian. Nah, teman satu bagian itu sekitar ada 20 orang lebih. Nah, kebetulan ada teman yang sakit ya. Jadi sebut saja tokoh kita malam ini adalah Fulan ya, Fulan bin Fulan. Fulan ini akhirnya ikut menjenguk ya. Jadi ada 3 kejadian sebenarnya. Ada 3 kejadian yang si Fulan ini mengucapkan kata-kata yang nanti akan endingnya akan Brusis ketahui ya. Jadi si Fulan ini mengatakan begini ya, saya kalau ada hantu nggak bakal takut, tapi kalau begal dan bawa beceng lalu tembak saya baru takut. Itu kata-kata Fulan bin Fulan. Jadi 3 kejadian itu, yang pertama ketika kita menjenguk salah satu teman kita yang sakit, nah, setelah pulang kerja sip, kebetulan waktu itu kerja malam ya, kita sip malam, pulang rame-rame konvoy naik motor, sampailah ke tempat rumah teman yang sakit ini. Nah, di sana ngobrol biasa. Nah, setelah pulang memang ini ada ajekan atau bulian kepada si Fulan. Tetapi ya ejekan yang lumrah sebenarnya, cuman ditanggapi agak berlebihan sama si Fulan ini. Dan akhirnya si Fulan mengucapkan kata-kata itu, gitu loh. Itu yang pertama. Kejadian yang kedua, selang beberapa hari atau minggu ya, itu terulang di ketika kita pulang juga sip 3 itu di depan pos. Nah, di depan pos itu kita temkar dulu. Nah, setelah temkar si Fulan ini naik motor dan mau pulang, kejadiannya sama, ejekannya sama, dan si Fulan mengucapkan kata-kata yang sama ini. Nah, kejadian yang ketiga ini agak lama dan mungkin saya satu-satunya yang
mendengar kata-kata ini karena apa? Waktu itu terjadi di loker ya, saat kita pulang mau ganti pakaian, waktu itu sepi. Nah, si Fulan ini tertidur atau tiduran di kursi panjang, sepertinya capek. Kemudian saya tegur, "Hai Fulan, sepertinya capek banget ini," saya bilang gitu kan. Nah, ternyata dia bilang mengiyakan, "Iya nih bro." Nah, tetapi yang aneh, dia nerocos kemana-mana, mana-mana, padahal saya nggak membuli. Cuman sekedar say hello lah ya, mengatakan, "Wah sepertinya capek nih bro," kan begitu wajar ya. Nah, dia nerocos kemana-mana, dan akhirnya mengatakan hal yang sama 3 kali untuk ketiga kalinya. Yaitu tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, qadarullah berusi semua. Wallahi, setelah beberapa minggu atau mungkin saya agak lupa ya, sekitar 1 bulan ya setelah ketiga kejadian si Fulan ini mengungkapkan kata-kata itu, tiba-tiba setelah saya tiba di rumah dari luar kota, waktu itu kalau nggak salah saya di Bandung, saya dapat kabar si Fulan meninggal, dapat musibah seperti yang beliau katakan ini. Dan sedihnya lagi, berusia semua, kejadian itu atau si Fulan ini tertembak ya oleh begal itu kejadiannya di depan istrinya. Jadi ceritanya waktu itu saya dapat info malam minggu, si Fulan ini dan istrinya menghadiri suatu acara di rumah temannya. Nah, dan menginap malam minggu itu. Nah, karena menginap, besok pagi dia pulang. Tetapi pulangnya waktu itu masih di jam sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Nah, di tengah jalan dia ngerasa ada yang membuntuti. Nah, dia dikebut, dikejar. Nah, sampai akhirnya terjadilah kejadian naas itu. Dan untungnya istrinya itu sempat suruh turun dulu sama si Fulan ini, diturunkan. "Kamu turun." Diturun, dia ngebut untuk menghindari supaya istrinya nggak kena mungkin ya, walau alam. Nah, akhirnya kejadianlah itu. Jadi berusia semua, itu tadi yang saya sampaikan, apa yang kamu tanam, apa yang akan kamu panen. Seperti itu, walau alam juga si Fulan itu kenapa berkata seperti itu, padahal buliannya juga nggak terlalu ekstrim sih gitu loh. Menurut aku agak berlebihan cara menyikapi dari bulian atau bercandaan itu. Nah, jadi berusia semua, jadi dari kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Ada 3 motivasi yang ingin saya bagi dengan brosis semua. Yang pertama, hindari kata-kata yang sia-sia atau kata-kata yang mubazir. Yang kedua, falyakul khairon auliyasmut. Berkatalah yang baik, atau jika tidak bisa berkata dengan baik maka diamlah. Yang ketiga, ejekan, candaan, bulian, jika memang itu menyakitkan, sikap yang terbaik kita adalah, menurut saya ya, ini menurut pengalaman saya, Anda lebih baik diam dan bersabarlah. Gusti Allah mboten sare. Demikian brosis motivasi hari ini, kisah sharing story yang saya sampaikan. Sampai ketemu di next video saya dengan kisah-kisah yang inspiratif, yang tentunya ini adalah cerita pengalaman asli saya. Jadi jangan lupa ketemu di next video saya. Salam sukses untuk kita semua. Bye bye.